tidak bisa berjalannya itu karena saudara kurang monitoring atau kurang kayak apa peduli gitu loh, kurang ya lebih ke monitoring sih, memastikan kayak di setiap bidang itu tuh udah benar-benar terlaksana ataupun ada kendala apa sehingga ada satu atau beberapa proker yang tidak bisa berjalan itu bagaimana gitu. Oke, dijawab. Kalau dari sini memang kurang monitoring dan beberapa orang juga sampai tidak memberikan laporan. Di sisi lain, awalnya memang sering memonitoring tapi nggak 100% dan tidak seharusnya juga cuma beberapa minggu atau bulan. Dan dari monitoring tersebut susah banget untuk mereka pun harus dikaji lagi terus untuk keadaan apa yang terjadi di dalam ini. Dan di saat tidak dimonitoring semakin terjadi. Berarti di sini bisa dikatakan bahwasanya kamu tidak memonitoring, kamu memonitoring, tapi di setiap bidang ini mungkin agak susah. Nah, sedangkan posisi mereka ini belum mengasih PE file atau apapun yang mereka kendala ke kamu jadi lebih tidak memonitoring atau bagaimana? Atau cuek gitu. Kalau dalam segi monitoring sebenarnya masih cuma terbatas dari jarak dan tidak bisa turun secara lapangan. Jadi hanya sebatas dari online dari itu kadang dan dibalas dan kadang dibalas doang. Di sini kan nama program kerjanya kan bertanggung jawab menjalankan visi misi. Nah itu kan sasarannya kan seluruh anggota. Terus waktu pelaksanaan juga selama masa komunikasi. Ada nggak sih Bang Ketua ini merasa bertanggung jawab penuh selama kepengurusan itu? Nanti bisa disebutkan bahwa indikator keberhasilan seperti Izin menjawab presidium sepertinya jawaban yang sudah terjawabkan mungkin tidak perlu diulang untuk menggunakan waktu. Nanti saya akan menjawab lagi untuk kedepannya supaya nanti digunakan lagi jawaban. Tadi sudah dijelaskan dari beberapa pertanyaan jawab bahwa emang tertulis bahwa emang saya bicara kalau tidak menjalankan atau kurang monitoring secara lapangan. Izin bertanya, itu monitoring di lapangan aja, terus itu kapan sadar sampai kapan? Kan enggak mungkin separuh masa pengurusan atau awal doang atau di akhir doang. Baik, izin juga tadi sudah saya jelaskan juga bahwa memonitoring secara lapangan hanya berjalan di awal dan itu pun beberapa minggu dan hanya atau beberapa bulan saja. Di akhir sudah tidak pernah turun lapangan, hanya melalui online dan itu pun tidak dideteksi. Yang pertama, apakah masih sepakati? Membangun pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota. Tujuan menjadikan dan memastikan UKM harus menjadi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai tempat dalam pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota untuk selalu kreatif dan inovatif.
sasaran seluruh anggota UKM Mahasiswa Universitas Lembaga Malang, indikator keberhasilan 80%, hambatan kurangnya SDM kepengurusan dalam proses pengembangan bakat, status terlaksana waktu pelaksanaan selama masa kepengurusan. Sampai waktu tanggal A pukul 19.20. Izin Presidium, interupsi izin bertanya. Tujuan menjadikan dan memastikan UKM Marching Band UMM sebagai tempat dalam pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota untuk selalu kreatif dan inovatif. Apa kiat-kiat yang Anda lakukan untuk menjadikan UKM ini seperti yang ada di tujuan itu? Terima kasih. Baik, saya menjawab mengenai kegiatan kreatif dan inovatif. Kiat saya dalam UKM tersebut membebaskan untuk para anggota berpikir secara bebas. Dan tetapi dalam ide-ide tersebut pasti juga disaring beberapa apa yang bisa diterima, apa yang bisa dijalankan dan apa yang bisa untuk diperbaiki. Dan lebih tepatnya untuk memberikan mereka kebebasan dalam berpikir untuk selalu kreatif dan inovatif, tidak terbatas dari segi aturan. Izin menyanggah Presidium, selalu kreatif dan inovatif. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya untuk memberikan perubahan di dalam masing-masing perjalanan supaya tidak terpaku dalam bentuk lama. Izin menyanggah Presidium, supaya tidak terpaku, nggak terpaku sama UMM yang lampau gitu mungkin ya. Kegiatan yang lampau yang mungkin kurang bisa mengekspresikan diri. Izin menyanggah Presidium. Maksud dari mengekspresikan diri? Silakan. Maksud dari masing-masing diri kan beberapa kegiatan hanya terpaku dari istilahnya adat istiadat yang mungkin bisa tidak berjalan dengan pemikiran yang sudah berkembang atau yang bisa dibilang kayak ini terlalu belum atau terlalu lama atau kurang menjalankan kurang pas dengan zaman yang sudah terjadi sekarang. Izin menyanggah Presidium. Itu kan indikator keberhasilannya 80%. Apakah menurut kamu UKM MBUMM ini sudah cukup kreatif dan inovatif sehingga kamu menetapkan indikator keberhasilan 80%? Baik, kalau dari segi pandangan saya cukup lumayan karena walaupun saya nggak terlalu hafal, tapi saya juga tetap memantaunya dari level online. Terus dari situ saya juga melihat anak-anak ternyata bisa juga melakukan dan mengekspresikan kegiatan ini untuk sekreatif mungkin. Ya walaupun nggak 100% tapi masih berusaha. Ya yang akan memberikan yang terbaik buat kedepannya. Izin menyanggah Presidium. Contohnya? Contoh anak-anak ini, wah anak-anak kreatif gitu. Itu apa? Apa yang kamu lihat? Karena kan tadi kamu bilang kamu memonitoring jarang secara langsung tapi secara online bisa. Silakan. Kalau dari segi kreatif, dari inovatif mungkin bisa dilihat dari cara mereka berorganisasi. Karena dari sebelum-sebelumnya juga saya mendapatkan beberapa laporan jika kurang bekerja sama seperti ini dan kurangnya ide-ide yang bisa ditampung dari semua orang. Nah, jadi pandangan saya dari UKM itu, dari organisasi ini itu sudah cukup inovatif dalam mengerjakan suatu karya gitu awal. Mungkin bisa di skip dulu siapa ini. Aku masih berpikir soal jawabannya.
Contohnya dia ada nggak kita anggota yang aku tuh masuk contoh bukti nyatanya apa anggota bukan pengurus ya kayak gitu dia kan pengurus aja kayak berorganisasi anggota menjadi bisa berorganisasi tapi namanya dia nggak bisa pengurus Instruksi presiden menyangka dari jawaban terakhir tadi pada tampilan di depan itu sasarannya kepada anggota. Jadi contoh bukti nyata yang sudah anggota lakukan dalam kekreatifan dan inovatifan tersebut. nggak dengar dia nggak dengar Bukti nyata yang dilakukan anggota. Maaf, izin order juga. Untuk sasaran itu lebih tepatnya seluruh pengurus bukan anggota sih, karena aku nggak turun langsung ke lapangan. Untuk pembagian dari sasaran seluruh anggota PMA sendiri sebagai Malang menjadi pengurus PMA sendiri. izin menyanggah. Kan nama program kerjanya membangun pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota. Otomatis itu seluruh anggota UKM, bukan pengurus aja. Gitu. Gimana? Jadi izin order juga mungkin ada pembagian di bagian program kerja dari membangun pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota menjadi membangun pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota. Izin menyanggah. Setahu saya program kerja itu udah disepakati dari awal, jadi nggak bisa diubah ya. Kemarin juga kebetulan PSD-nya juga kayak gitu. Baik, mungkin dari beberapa jawaban, dari pertanyaan bisa mungkin dari beberapa anggota itu bisa dari dilihat dari menurunkan lomba-lomba. Untuk lomba mah bukan sebuah kreativitas yang Apakah bisa menjawab? bentar bukan inovatif nggak sih, maksudnya lomba-lomba yang terjadi itu bukan kreatif dan inovatif yang itu kan dia bilang kayak dia nggak mau yang kayak kemarin, tapi kan sedangkan lomba yang kita ikutin itu kayak kemarin nggak sih? Pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota. Pengembangan bakat dan keterampilan setiap anggota untuk selanjutnya dan inovatif. Harusnya di luar Ini dia bilang Apakah pengurus bisa kan? menjawab? enggak, belum, bentar enggak, itu anggota nggak bisa pengurus kan prokernya bukan pengurus. Inovatif tuh dia membawa sesuatu yang baru gitu. Tapi kan dia titik beratnya tuh di anggota yang inovatif, bukan dia yang inovatif kan Iya tapi kan berarti kenapa ini kata 80%? ya udah gitu. Lanjut.
mohon izin presidium menyanggah. Sebenarnya titik berat si kreatif dan inovatif ini sebenarnya di Anda sebagai ketua umum atau anggotanya yang harus kreatif inovatif, atau kamu yang membantu mereka untuk menjadi kreatif dan inovatif. Izin informasi kan di situ ditulis di dalam nama programnya kan membangun monitoring anggota. Jadi anggota untuk selalu disiplin. Jadi anggotanya itu berarti si ketua itu membangun dan monitoring anggota untuk disiplin kreatif. Jadi kayak gitu maksudnya. Jadi anggotanya disuruh kreatif dan disiplin. Bukan. Oke. Terus di sini aku mau tanya lagi. Izin bertanya, di sini kan membangun anggota disiplin dan kreatif selama masa pemeriksaan. Nah, untuk kata disiplin itu, aku rasa nggak disiplin untuk anggota. Karena di di jam itu anggotanya itu jadi nggak disiplin, tidak sesuai dengan jadwal latihan. Nggak ada usaha untuk membangun mereka untuk disiplin. Jadi itu menjadi poin, mungkin bisa menjadi poin minus tambahan di hambatannya. Sabar, nggak bisa nih. Otomatis juga menurunkan indikator keberhasilan. Saya tawarkan reaksi indikator keberhasilan dari 80% menjadi 60% dengan rasionalisasi kedisiplinan. Apakah bisa disepakati? Izin presidium interupsi. 60% pun ketinggian. Dengan rasionalisasi, disiplin sedikit banget, ditambah dengan kreatif dan inovatif, aku tidak melihat hal itu di anggota. Terima kasih. Lalu pandangan Anda mengenai indikator keberhasilan tersebut, berapa persen yang Anda lihat dari yang mungkin menjadi patokan untuk indikator keberhasilan? Izin menjawab presidium. Untuk disiplin sendiri, ralat. Untuk kreatif dan inovatif sendiri 0%. Dan untuk kedisiplinan, izin saya menghitung dulu. Kan disiplin ini, tapi disiplinnya cuma mana aja? Hah? Disiplin ini sebenarnya menurutku 5%. Karena dengan adanya orang yang cuma
Presidium menambahkan dari pernyataan yang tadi, disiplin 5% dari seluruh anggota UKM, seluruh anggota termasuk dengan player. Karena sampai hari terakhir latihan nggak ada setengahnya anggota, mau dari tiap section atau ini, itu nggak ada setengahnya, tidak terhitung setengahnya. Terima kasih. Seluruhnya ada di Saya tawarkan untuk pergantian redaksi dengan durasi Iya. 80%. Hampir mirip. Hampir mirip. Dengan rasionalisasi terakhir tidak ada setengah. Kreatif, ya. Kawan spesial juga. Sepakat. Sepakat. sama pengurus ya. Enggak sampai 50. Dengan program kerja yang kedua, Oh iya. kami sepakati Enggak sampai 50. Anggota seluruh anggota pengupahan pengurus. Pengurusnya 20. 21 enggak sih? 20 apa 60? Diam aja. Disiplin serta menekankan untuk memiliki jiwa kebersamaan, kepedulian sosial, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sasaran seluruh anggota UKM hambatan kurangnya rasa dalam percaya diri serta kurangnya waktu untuk membutuhkan anggota kepengurusan, status pelaksana untuk pelaksanaan serangkap Berat. dan beri waktu untuk menelaah Indonesia 19 Izin Presidium, interupsi. Question. Membangun dan memonitoring anggota sebagai tugas dari PPH, Badan Pengurus Harian yang supposed to be harus ada di tempat setiap kita latihan. 70% ketinggian. Terima kasih. Itu boleh dijelaskan nggak ya? Kemana hadirnya Anda sebagai Badan Pengurus Harian di setiap latihan? Karena seingatku sampai hari ini dikurangi sama waktu aku menghilang karena aku tidak tahu kejadiannya saat itu. Aku hanya melihat kamu datang 2 kali. Itu bisa dijelaskan nggak ya kenapa dikasih indikator keberhasilan 70%? Baik, izin menjawab mengenai alasan mengapa anggota BPH tidak turun lapangan. Sebenarnya di awal sempat terjadi miskom dengan kepengurusan yang lama, karena BPH seperti dikasih tahu jika BPH hanya mengurus tugas-tugas yang ada di dalam. Namun di pertengahan jalan tiba-tiba ternyata ada informasi jika BPH sudah latihan. Jadi kita bingung sebenarnya yang mana, karena waktu itu bertepatan juga dengan urusan administrasi keputusan sebelumnya juga, yaitu rekap. Izin menyanggah Presidium. Aku mendengar itu kalau PPH tidak wajib latihan, tapi job desk sebagai Badan Pengurus Harian adalah untuk memonitoring segala hal yang terjadi, khususnya juga pada saat latihan. Kan aku hanya melihat kamu 2 kali, dikurangi sama waktu yang tadi ku jelaskan. Sebentar. Apa sih yang tadi bilang? Mohon izin Presidium, izin berdiskusi sebentar. sampai 19 40
1939. Aku mau ngomong. Boleh nggak? Boleh. Menyanggah kan? Izin presidium ingin menyanggah. Apa faktor kamu ngasih indikatornya 70%, padahal kamu baru datang 2 kali yang udah disampaikan sama Kak Bella. Terus hambatannya kurangnya rasa dalam pembentukan jiwa percaya diri. Kamu tahu dari mana sedangkan kamu baru datang 2 kali, kayak gitu. Menurutku kegedean ya. Izin presidium sepertinya itu tidak perlu saya jawab karena instruksi awalnya Apa? Izin. Oh ya, izin bertanya. Izin presiden bertanya. Ulang lagi. Izin presidium, izin bertanya. Kenapa indikatornya kamu kasih 70% sedangkan dengan kurangnya rasa dalam pembentukan jiwa percaya diri, padahal aslinya kamu baru datang latihan 2 kali. Kamu tahu dari mana? Terus 70% itu menurutku kebesaran gitu. Baik, terima kasih. Tadi izin menjawab presidium mengenai indikator yang saya dapatkan itu dilihat dari beberapa laporan-laporan. Namun juga sedikit mendengar laporan-laporan juga juga di pelatihan. Walaupun nggak sepenuhnya saya nggak ada pelatihan, tapi dilihat dari beberapa pemeriksaan. Oke. Dari menjawab. Sudah. Sudahin dulu aja. Untuk Mikir. pertanyaan yang ketiga, apakah disimpulkan? Enggak, kamu kan belum jawab. Izin presidium, interupsi. Izin menyanggah pernyataan yang tadi, pernyataan yang dikeluarkan terakhir. Kan tadi ada miskomunikasi bahwa BPH di awal itu tidak perlu latihan karena harus mengurus administrasi segala hal terkait MBUMM. Terus diberitahu bahwa sebenarnya BPH harus latihan. Nah, poinku adalah job desk ketua umum sebagai pengurus adalah sebagai badan pengawas harian, yang dimana kamu latihan atau tidak supposed to be ada di tempat waktu kita latihan, seperti itu. Mungkin boleh diklarifikasi seperti apa itu kegiatan, apa ceritanya. Saya tidak bisa menjawab karena itu sangat latihan. Kamu interupsinya menyanggah terus disuruh ulang. Kan menyanggah yang tadi. Bilang lah. Program kerja yang ketiga, apakah disepakati? Izin presidium menyanggah kan menyanggah dari obrolan yang tadi sebelum-sebelumnya. Izin informasi kalau misal emang menyanggah itu berarti memang tidak perlu untuk ada jawaban yang harus dijawab oleh saudari yang di depan. Mungkin kalau memang Saudara. Iya, saudara. Mungkin kalau emang mau bertanya tetap aja mengajukan pertanyaan. Oke, mohon izin presidium. Interupsi izin bertanya. Mungkin bisakah Anda menjelaskan bagaimana kondisi dan keadaan waktu itu sehingga kamu tidak dapat hadir dan memonitoring anggota pada saat latihan seperti itu. Sekian. Baik, bisa menjawab presidium. Untuk tidak teman-teman lapangan sebenarnya bisa dikatakan antara 50% 50%, karena dari beberapa berita juga ada yang datang tapi tidak full, cuma datang mengajar dan itu pun juga ketemu semua orang, bukan beberapa orang aja yang melihat gitu. Terus melihatnya itu juga dari laporan
Izin presidium ini menyanggah. Melihat berkaca dengan kabinet yang kemarin, bagaimana cara mereka memonitoring segala urusan yang ada di UKM, ada atau tidak adanya kegiatan mereka di luar atau mengerjakan tugas itu ya, alasan yang sering ku dengar. Alasan tidak hadir adalah mengerjakan tugas. Melihat dari kabinet kemarin, melihat BPH-nya, BPH-nya selalu ada di tempat saat mengerjakan tugas ataupun tidak, saat memiliki kegiatan lain ataupun tidak, kecuali diharuskan keluar untuk melakukan kegiatan lain di luar. Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk saudara Edi Wisnu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Kejadian ketiga, apakah bisa sekali? Sepakat. Lanjut ke pertanyaan 4, yaitu standing komite pengarah membimbing dan monitoring serta melakukan progres latihan dan program kerja dan sesuai dengan program. Pelaksanaan seluruh program sendiri untuk Kabupaten Malang ini berprogresnya 15%, hambatan kurang memonitoring dalam program kerja dan bidang salah satu aspeknya kurang dalam memberikan laporan. Status pelaksanaan waktu pelaksanaan masa rumusan. Saya beri waktu untuk menelaah hingga pukul 19.40. Perhatiin. Untuk program yang keempat, apakah saya sepakat? Sepakat. Amat bekerja membangun dan meningkatkan komunikasi yang efektif, tujuan membantu setiap anggota membangun rasa percaya diri dan dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan efektif dalam menyampaikan ide, saran, dan kritik. Sasaran seluruh anggota PNS sebagai Universitas Kabupaten Malang, indikator bisa 70%, hambatan terkadang terjadi diskon di beberapa bagian, terutama PNS, waktu pelaksanaan selama Kamu kasih tahu informasinya bahwa nggak boleh pilih satu karena ada usiaan beberapa yang tadi itu aja. masih belum untuk indikator penghasilan terdapat pemberian dari segi tulisan dari 80% Kan tadi kan ada bahasa kan tes di perform juga dong nggak boleh pilih surat baca Dalam nanti kita mengadaptasi 98% menjadi 70%, apakah bisa sekali? Program Enggak bisa. apakah bisa sekali? Belum, itu artinya edit itu. Edit. nah itu tapi kan hanya ini aja hanya kamu cuma mengikuti karena itu tulisannya karena mau safar makan lah kayak gitu aja pilih yang Ada yang satu tambah Sepakat. maju Dilihat. kayak menjelaskan aja sebenarnya Izin presidium. menjelaskan aja kayak bercerita aja nggak yang formal banget juga sih. kemahasiswaan, pembina, dan lain-lain. Tujuan membangun komunikasi efektif dengan jajaran kemahasiswaan, pembina, dan pelaku untuk meningkatkan kualitas serta meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau terjadinya salah paham antar terkait. Sasaran Universitas Muhammadiyah Malang dan pihak terkait indikator keberhasilan 75%, hambatan komunikasi hanya dalam lingkup kampus, mahasiswaan, pembina, dan beberapa UKM yang ada di kampus. Setelah pelaksana, waktu pelaksanaan, masa perusahaan. Izin order presidium Aman ya ini kamu orang nggak usah Udah disepakati. siapa Tadi yang kelima.
Sepakat. Bisa program kerja karena apakah bisa sepakati? Saya ulangi kembali dengan program kerja karena apakah bisa sepakati? Izin bertanya ke studio. Apakah bisa dijabarkan oleh saudara di depan terkait indikator keberhasilan dari 75% itu apa aja yang menjadi faktornya? Dan terima kasih. Baik, bisa dijelaskan ada 75% karena mengenai komunikasi bersama kampus, pengguna, beberapa UKM tidak lepas, masih komunikasi terus berlangsung secara online dan juga telepon, baik secara telepon, chat, ya itu aja. Dan karena kalau saya lagi di Malang juga sempat bertemu untuk menanyakan beberapa hal yang sekiranya perlu ditanyakan mengenai permasalahan di UKM. Boleh saya jawab? Kamu mundur, aku nggak lihat sama. Sepakat. Dengan program kerja karena apakah bisa sepakati? Sepakat. Yang ketujuh, memastikan dan memonitoring setiap bidang memiliki rasa tanggung jawab serta memiliki rasa berkala. Tujuan meningkatkan rasa tanggung jawab dari kewajiban setiap bidang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan timeline guna memperlancar monitoring dan evaluasi secara berkala. Sasaran seluruh anggota UKM memiliki atas menjadi hal indikator 15%. Hambatan kurang monitoring setiap bidang dalam menjalankan Izin order redaksi ganti 5% dengan realisasi kamu sebagai KB tidak merasakan adanya monitoring itu. Tadi redaksi terus begitu. Izin order ganti redaksi. Izin order indikator keberhasilannya menurut saya 5% karena bahasanya Apa? alasannya alasannya tuh saya sebagai kabit merasa tidak ada tidak merasa ketua memonitoring ke entah di setiap bidang ya, tapi di bidang saya nggak ada ngerasa kalau misalnya Anda memonitoring itu. baik. Saya tahu. Saya bilang sepakat. Saya tawarkan indikator keberhasilan Baik, dari 15% diganti menjadi 5% dengan rasionalisasi tidak ada ketua monitoring di bidang-bidang apakah bisa sepakati? Mengambil presiden. sepakat. Gue SDM ya tahu sampai dia nggak bisa nyari Instruksi prosedur, izin bertanya. Menurut saudara di depan, kalau persentase dari kita ibaratkan setiap, kan ini memonitoring setiap bidang ya. Nah, dari setiap bidang, Anda sendiri merasa berapa persen setiap bidang Anda bisa memastikan untuk memonitoringnya? Gitu. Jadi bisa kita kalkulasikan nanti hasil dari indikator keberhasilannya itu berapa? Baik, kalau memonitoring secara lapangan, digit setiap bidang, Setiap bidangnya. setiap bidang, memonitoring setiap bidang lapangan,
bidangnya itu dari Anda sendiri itu merasa itu berapa persen indikator keberhasilan untuk Coli. bisa memonitoring. Nanti bisa Anda tunjukkan, jadi biar kita bisa dapat persentase yang baru dari hasil perhitungan yang dilakukan, biar enak gitu loh. Jadi karena mungkin menurut saya juga nggak akan serendah itu, tapi biar apa ya, biar enak aja gitu loh. Jawaban untuk beberapa pasien baik ini jalan saja. Pertama adalah ada itu kalau secara ramalan belum sempurna, tapi kalau dalam pengalaman pun apalagi kalau setelah ada event dia juga hampir ada kalau sampai secara langsung, tapi harus mohon maaf kalau nggak bisa mengatakan ini bisa memberikan terus untuk bidang luas juga beberapa, terutama dalam sisinya adalah satu sisi yang bisa membantu karena memang dan awalnya dari bidang tersebut bidang izin ini kan ini bidang komunikasi dan kan buat POV operasi. Nah dari bidang operasinya apakah terjadi tentang operasi? Jalur untuk memasukkan kesepakatan dihasilkan dari bisa nggak ada satu tempat aja? Mempersilahkan ketua umum. Kamu panggil. Oh iya. Aku simpan di kepalaku mana apa? Yang aku simpan yang kita omongin di motor tadi. Sabar. Nggak akan dikira apa. Oh, soalnya dia bilang kalau misalnya sedangkan Dodo dia bisa menolong orang tapi dia kali ini memaksa dia. Set 5.000 5 giga Saya kata kasih tempat Pak ya malah pertanyaan sama mana di sini Oh ya. kadang soal memonitoring aku emang kurang memonitoring dalam rangka jadi Jangan jauh-jauh dari saya juga. Oh, pas ininya ya.
berpakaian sopan dan kita bulatkan 17%. Bisa tak bisa? Kayak misal Misalkan keberhasilan dari 15% menjadi 17%, apakah bisa seperti Mana sih? Oh, aku dari kesini nih. tapi memang apa hitungnya itu tujuan memonitoring untuk mengetahui progres dan mencari solusi yang berdasarkan sasaran seluruh anggota dan universitas mengenai malam indikator keberhasilan 0%, hambatan tidak melakukan evaluasi secara berdasarkan evaluasi Kenapa kita ada pendampingan? Menurutku mah aku melakukan solusi. Program kerja nomor 8 itu kok bisa 0%. Maksudnya maksudnya masa nggak ada evaluasi sama sekali dari awal kepengurusan ini berjalan di BPH sampai akhir itu, masa BPH sendiri nggak ada evaluasi sampai bisa 0% gitu loh kan? Kan kayak nggak make sense gitu loh, baik dari anggota-anggota di bawahnya ngelihat performanya. Jadi bisa dijabarkan kenapa Anda memberikan persentase kepada keberhasilan seperti itu. dari isi menjawab mengenai 0% dari monitoring dan bulan karena di sini terpaku dari evaluasi ribuan tentang bulanan, sedangkan kelulusan taris dan bendera itu dievaluasi kalau Nah, itu juga aku mencari. tidak ada jadwal. Saya lo nggak pernah membuat masalah ini. Nggak tahu banget capek. Tuh. Oh, Menurutku kayak kamu itu benar-benar tidak ada bertanya ataupun kayak ini kurang lebihnya ya bertanya sih, soalnya menurut pribadi kamu tuh masih ada gitu loh tanya ataupun masih berdiskusi kamu tuh dengan kita untuk memonitor atau mengevaluasi apa ini bidang nggak ini jatuhnya atau anggota semua masih ada gitu loh, kamu tuh masih sedikit banyaknya kamu masih ada. Tidak Berfungsi kamu tuh mengira kalau saya sebagai bernegara ini tidak pernah bertanya ataupun menginginkan solusi dari saudara itu
Jadi menurut saya 0% ini berarti Anda benar-benar tidak memperdulikan apa yang selama ini saya bicarakan kepada saudara gitu. Mungkin ini juga mungkin kenapa saudara dengan ini mengatakan benar karena saudara ini hanya terpaku pada evaluasi mingguan serta bulanan mungkin hanya terpaku itu ya. Tapi saudara ini tidak mengingat atau menggambarkan melalui pada saat terjadi masalah terus kita diskusi sampai kita bingung sendiri sampai itu tidak saudara tidak saudara tidak diambil itu yang itunya mungkin saudara bisa berpacu pada mingguan sama bulanan aja. Jadi saya rasa nggak 0%. Nanti di hambatan itu baru dijelaskan bahwa emang untuk secara rutinannya tidak ada, itu emang tidak ada dan nggak pernah terjadi secara rutinannya. Cuman pada saat ada hambatan atau ada suatu hal yang terjadi masalah itu baru kita evaluasi, baru kita diskusi, baru ada forum. Kita hambatannya seperti itu bisa bagian alasannya itu tadi. Ya. Baik, terima kasih. Kalau dari segi gaya sampaian dari Bapak dalam sikap analis pada apakah saya sampaikan memberikannya saran-saran dari saya, tetapi saya hanya terpaku dari jadwal mingguan serta bulanan. Tapi kalau dalam segi diskusi atau evaluasi itu memang selalu berjalan dengan masalah. Dan saya juga masih belum mungkin untuk keselarasan saya untuk mengkaji juga ini semua ini tidak ini menjadi 50%. Saya tawarkan bedanya redasi dan kata keberhasilan dari 0% menjadi 50% kata partisipasi. Program kerja yang terdapat apakah bisa lagi? Order presidium di situ kan di hambatan itu tidak menjadwalkan evaluasi. Nah, question ingin nanya kenapa tidak menjadwalkan evaluasi? Karena ini problemnya kan harusnya misal bisa di akhir bulan, ke awal bulan, itu kan bisa. Dan kenapa alasan saudara yang di depan itu tidak menjadwalkan evaluasi? Karena itu akan ngaruh banget ke proker yang lain. Apalagi evaluasinya itu dengan sekretaris dan bendahara. Dari atas kecil, juga orang masa selama masa kepengurusan dan evaluasi itu ya. Siap dan ya. Interupsi udah mungkin bisa lebih fokus lagi ya. Kelalaian dari kita, kamu aja kan. Kelalaian dari kita, kamu aja kan. Coba juga pernah masih ada tes segala macam walaupun dia ada
Jadi memang tidak dijadwalkan, tapi masih ada interaksi. Terus kenapa kalau ada interaksi, kenapa nggak bisa jadwalkan aja? Nah, aku juga menjustifikasikan tadi. Bisa jelaskan lagi polayanya seperti apa? Banyak loh. Aku kemarin anak Nggak usah membela diri deh. Salah. Nggak ada isinya. Mukaku gitu. Berapa? Sepakat. Carilah di mana. Kesambilan melalui manipulasi dengan pelatih perkumpulan Israel bersama sekretaris, saudara dan kepala bidang selanting langsung. Tujuan melakukan evaluasi dengan dari latihan bersama pelatih dan masalah sosial dan terdapat hambatan selama langsung sasaran melakukan evaluasi dengan alam tidak menentukan selama persen hambatan tidak menjalankan evaluasi karena Nggak tahu, nggak dengar. Saya nawarkan perubahan redaksi ditambahkan tidak adanya lagi nomor kami disepakati. Sepakat. Apa ini? Diskusi. Oh. Berapa ini? Kartunya kan sebenarnya. Kira belum itu aja tadi. Oh, tujuannya apa? Dua email, dua aja. Kopi dan depan. Instruksi Presidium order pergantian redaksi untuk hambatan itu diganti jadi
tidak mendatangkan pelatih selama event-event yang mungkin kemarin kita ikutin itu emang dari pengurus itu tidak ada mendatangkan pelatih sama sekali. Jadi redaksinya diganti. Sekarang pergantian redaksi anggota menjadi tidak mendatangkan pelatih. Rasionalisasinya karena tersebut tidak mendatangkan pelatih. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Memang kalau perjanjian 9 apakah bisa disepakati? Sepakat. Jadi nanti sebelumnya berwenang untuk mengambil keputusan juga mengambil keputusan berkaitan dengan masalah yang terjadi. Sasaran seluruh anggota panel sedemikian sampai bawah tingkat pada lambat untuk menentukan timeline di angka 15 tidak melakukan status nasional untuk pelaksanaan selama masa Sudah beri waktu pengenalan hingga pukul 20.30. Oke, sewajarnya saja di jabatan sering tidak pernah update report itu seperti apa? maaf, resiko tidak saya jawab karena pernyataan tersebut contohnya apa? Interupsi presidium session itu bertanya untuk hambatannya itu dalam dan juga sering tidak melakukan update report itu bisa dijabarkan maksudnya seperti apa? Jadi kalau tidak melakukan audit report itu meliputi dari diri saya sendiri karena kita kurang menggali atau kurang Apa sih yang menjadi hambatan saudara sampai benar-benar tidak bertanya apa sih yang menjadi hambatan saudara untuk sama sekali tidak melakukan update report itu selain kata lainnya tidak peduli ya? saya yang bisa pandangan saya adalah tidak bisa berdiskusi dan karena tidak ada satu karena tidak diinfo satu daerah jadi hanya terbatas melalui online forum saya tidak bisa lihat tapi terus alasannya belum membalas soalnya aku sedang membalas dia udah chat dia nggak dibalas malas aku sudah mending bilang ya itu salah satu bisa aja siap Sepakat. Bagaimana untuk memberi saran dan mengambil keputusan yang aman, kemudian memberikan saran sebagai bahan pertimbangan mengambil
memberikan kuasa agar dapat berjalan masuk waktu ini dan masalah sekretaris atau bendahara UKM sebagai jabatan karena dipertahankan oleh kuasa secara lapangan dijalankan oleh sekretaris dari Udah jelas pertanyaannya. Nggak bisa dipertanyakan. Bisa memberi kuasa itu jadi program kerja. Informasi mungkin ini lebih ke tidak memberi kuasa kepada sekretaris dan atau bendahara ya, tapi ini tuh lebih ke inisiatif bendahara dan sekretaris akan segera terselesaikan, segera terurus. Untuk memberi kuasa itu menurut saya beliau belum sepenuhnya itu memberikan kuasa, karena sejauh saudara yang di depan ini berpindah dari offline ke online, itu lebih banyak inisiatif kita berdua, inisiatif bendahara dan sekretaris daripada ada di memberikan kuasa langsung kepada sekretaris dan bendahara. Jadi itu kalau itu saja. Ya mungkin gambarannya lebih kayak saudara yang depan ini lebih acuh tak acuh mungkin ya, hanya sekedar menerima informasi apa saja yang sudah kita lakukan, bukan kayak memberikan kuasa kamu atau arahan ya, arahan. Jadi kalau memberikan arahan gitu, makanya tadi saudari yang di sebelah saya ini menyatakan bahwa kalau memberikan kuasa sebenarnya tidak, tapi hanya di mana bagaimana inisiatifnya bendahara sama sekretaris untuk menjalankan kegiatan itu, akhirnya ya kita yang menjalankan, karena emang saudara yang depan ini tidak memberikan arahan, jadi yang untuk berinisiatif kita aja. Untuk program kerja yang ke-12, apakah bisa disepakati? Izin Presidium. Question. Memberi kuasa kepada sekretaris. Apa rasionalisasi Anda membuat program kerja memberi kuasa kepada sekretaris? Apakah itu memberikan impact untuk organisasi, memberi kuasa? Namanya program kerja kan supposed to memberi impact untuk organisasi. Apakah memberi kuasa itu juga memberikan impact? Karena menurutku nggak perlu masuk program kalau begitu. Mohon maaf, izin diskusi. Sudah sih. Sebenarnya ini itu bukan lebih ke program kerja, tapi lebih ke job desk. Hah? Lebih ke job desk. Karena dari awal setiap waktu pembuatan program job desk ini, saya sudah mewanti-wanti karena di semester selanjutnya saya tidak bisa sepenuhnya ada di kota ini. Jadi saya buat job desk ini. Izin Presidium. Jika Anda mengetahui bahwa Anda di kepengurusan selanjutnya tidak akan tidak akan bisa atau tidak mampu memonitoring secara langsung atau mengontrol secara langsung atau melakukan apapun secara langsung, kenapa Anda menghilangkan jabatan wakil? Izin bertanya. Waktu sudah sempat terjadi diskon karena kurangnya SDM dan sudah sempat berkonsultasi juga dan hasilnya seperti ini. Berkonsultasi dengan siapa, mohon maaf? DPA. Yang aku izin bertanya dan menyanggah juga. Yang aku tahu dari DPA bukan mempertimbangkan, karena setahu aku DPA lebih pro jika jabatan wakil itu tetap ada di sana. Bisa dijelaskan nggak bagaimana kronologinya waktu itu? Terima kasih. Jadi mengenai kronologi kalau bisa
juga kurang search dari kata pro. Kalau misalnya emang pro, kenapa nama saya bisa naik? Karena saya sudah menjustifikasi kalau saya tidak bisa menjadi ketua umum. Izin, silakan lanjut. Dan di awal juga saya sudah tidak menerima diri saya untuk naik. Bahkan saya pun tidak mendaftarkan diri sebagai sekretaris. Mohon izin, Presidium. Jika memang izin bertanya, jika memang Anda tidak setuju, kenapa Anda tetap membuat visi misi? Karena logikanya adalah jika kamu menolak, kamu tidak akan membuat visi misi, kamu akan dari awal ini adalah keputusanmu untuk naik menjadi ketua, walaupun ada ada paksaan dari orang lain. Baik, terima kasih dilanjutkan juga mengenai visi misi. Saya awalnya sempat dikasih tahu kalau saya hanya menjadi backingan, belakang, bayangan. Lalu bisa terlihat kenapa nama saya jadi naik, dan saat itu juga saya diberi waktu hanya beberapa menit untuk buat visi misi. Dan setelah itu juga saya sudah bilang saya nggak bisa buat visi misi aja, siapa tahu nggak jadi. Baik, aku buat. Dan kenapa naik? Saat naik saya juga mengkonfirmasi, Kak, saya nggak bisa. Walaupun perlu diputar lagi aja, bilang untuk kan pemilihan ulang. Tapi kamu aja, saya nggak bisa. Kamu aja, saya nggak bisa. Dan sering saya lakukan, saya tanyakan setiap berkali-kali. Mohon izin bertanya, apa solusi DPA pada saat itu? Saya yang menjawab jawaban, kamu pasti bisa. DPA kalau dapat saya, pasti bisa. Dan hasil dari saya sendiri yang ragu. Kalau dari saya sendiri yang ragu, dan dari saya mendengar saya ke depan sudah terdapat jawaban yang cukup padat, ya otomatis saya tetap tidak bisa. Dan alasan apa? Berantakan. Mohon izin bertanya, kan kamu saat di awal itu walaupun dengan keyakinan yang diberikan oleh DPA itu kamu merasa belum mampu atau belum capable untuk mengemban jabatan ini karena terlalu berat mungkin. Nah, tapi yang aku tangkap tadi DPA menyarankan untuk jabatan wakil itu dihapuskan seperti itu. Kan menyarankan, tetap keputusan ada di kamu. Nah, keputusan apa trigger utamanya sehingga kamu memilih untuk menghapus jabatan wakil dari kepengurusan. Baik, itu juga karena perannya saya juga itu dan mungkin ini juga kurang fokusnya saya, kurang fokusnya saya juga dalam mempertimbangkan segala hal yang berkaitan. Bisa diterima, terima kasih. Sepakat. Kurang. Enggak, karena dia udah mengakui terakhir. Saya menjalankan tugas dengan bertanggung jawab yang besar. Menurut saya sangat penting untuk memberikan setiap